Hai bro, salam sehat, salam kreatif. Kali ini saya ngobrolnya agak sedikit serius nih. Karena teman ngobrol saya kali ini adalah seorang profesor ahli hidrogen ya. Profesor Enia Listiani Dewi. Saya panggilnya Profesor Enia. Profesor Enia ini sedang melakukan penelitian bagaimana supaya ada satu kendaraan yang ramah lingkungan dan tingkat emisinya ini rendah. Ya. Kenapa saya tertarik meriset hidrogen terutama ya? Karena kecintaan saya pada lingkungan. Jadi masalah emisi, masalah lingkungan, masalah recycle, masalah energi hijau itu saya sangat tertarik di situ. Jadi ada kesukaan saya untuk itu. Nah, melihat kondisi di negara kita itu banyak sekali tingkat polusinya, sehingga saya ingin men-challenge diri saya untuk menurunkan emisi di dua sektor, yaitu industri dan transportasi. Nah, dulu belajar saya itu sebetulnya lebih kepada material. Jadi awalnya saya melakukan tahapan-tahapan riset itu menemukan katalis, menemukan membran, di mana itu bisa saya buat menjadi baterai oksigen. Jadi dulu awalnya tuh dari baterai oksigen, itu disertasi saya. Nah dari situ berkembang ya, karena kebutuhan di Indonesia, saya ingin mengenalkan lebih jauh tentang bagaimana caranya menurunkan emisi, sehingga saya melakukan riset lebih kepada pemanfaatan hidrogen gas. Nah, yang gas hidrogen itu bagaimana memanfaatkannya kan di Indonesia waktu itu belum ada yang kenal ya. Saya lulus doktor tahun 2003, lalu saya balik ke Indonesia. Saat itu saya melihat berbagai potensi. Pertama yang saya lihat adalah masalah polimer, jadi plastik atau polimer yang biasanya digunakan untuk casing handphone, untuk casing TV, itu saya terchallenge untuk membuat polimer ini bisa menghantarkan listrik. Itu yang awal ketertarikan saya, dan itu saya pakai di dalam bagian dari fuel cell atau sel bahan bakar. Nah, sejak itulah saya memakai hidrogen selanjutnya untuk mengubah gas hidrogen menjadi proton bertemu dengan oksigen menjadi air sambil menghasilkan listrik. Nah, proses ini tuh tidak ada emisi sama sekali karena tidak ada proses pembakaran. Yang ada adalah proses elektrokimia atau reaksi-reaksi kimia lah. Di situ mulai memanufaktur dari kecil, dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya sampai menjadi besar. Nah, itu sudah kita lakukan sejak 20 tahun yang lalu ya. Jadi di Indonesia ini sudah panjang sekali ceritanya. Namun pada kurun waktu mungkin 10 tahun yang lalu mungkin baru ada isu hidrogen gitu ya. Sekarang tahun lalu begitu semua negara bilang hidrogen, sekarang booming lagi hidrogen. Jadi riset di Indonesia itu kadangkala naik turun atensinya ya. Kadangkala yang dibutuhkan ini kita mengalir ke sana. Nah itu saya bukan tidak suka, tetapi memahami situasi ini. Namun saya tetap istilahnya istiqomah ya di dalam jalur saya untuk bisa mengimplementasikan apa yang saya buat. Lalu pada 12 tahun yang lalu kita sudah membuat motor hidrogen yang berasal dari gas hidrogen dan menggunakan sel bahan bakar yang di dalamnya ada reaksi elektrokimia tadi, hidrogen, lalu oksigennya bisa berasal dari udara bebas begini. Kita masukkan, sistemnya kita buat di sepeda motor, akhirnya motor itu bisa jalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Sehingga saya bisa ngomong bahwa durability dari fuel cell itu
bisa lebih dari 12 tahun. Nah, itu kita buktikan. Kalau baterai itu mungkin 3 tahun, 5 tahun, sekarang mungkin ada yang lebih besar lagi ya, lebih panjang lagi lifetime-nya, tetapi mungkin kalau sampai puluhan tahun belum ada. Beberapa tahun terakhir ini saya membuat lagi untuk mobil dan golf car. Nah, ini membuktikan bahwa hidrogen dan oksigen bertemu menghasilkan air, bisa menggerakkan roda mobil, tapi di knalpotnya itu keluarannya air. Jadi ramah lingkungan, emisinya bisa turun. Semoga ini nanti bisa menjadi solusi penurunan emisi setelah kita melakukan sekarang kan pemerintah sedang menggerakkan kendaraan listrik, menggerakkan pemakaian listrik ya, untuk misalnya kompor listrik dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya kita untuk melakukan satu perubahan. Nah, nanti kira-kira kalau saya prediksi sekitar 10 tahun lagi akan diperlukan nih kendaraan hidrogen karena jarak tempuhnya akan jauh lebih besar. Kedepan kita berharap muncul kendaraan-kendaraan berteknologi maju yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Seperti tadi dikatakan oleh Profesor Enia bahwa bakal ada kendaraan yang knalpotnya keluarnya bukan lagi asap tetapi air. Cerobong pabrik juga bukan lagi asap tetapi air. Dan kita berharap juga tidak hanya air, nanti cerobong asap, cerobong knalpot ini keluarnya duit. Jadi kita sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk proof of commercial-nya. Jadi bisa diperbanyak, durability-nya bagaimana, sistem kontrolnya bagaimana di dalam sebuah kendaraan. Tetapi tidak hanya itu, satu kelompok kami juga sekarang berusaha untuk menurunkan emisi di sektor industri. Jadi misalnya bagaimana memproduksi hidrogennya. Hidrogen itu kan berasal dari sesuatu, bisa berasal dari air, bisa berasal dari gas alam, bisa berasal dari panas, buangan, lalu bisa berasal dari menggunakan proses elektrolisa, menggunakan proses steam reforming, bahkan bisa berasal dari biomasa. Nah, ini proses ini pun harus kita telaah, di Indonesia paling murah yang mana sih? Gitu. Nah, ini menjadi satu sumber ya, memungkinkan untuk bisa dipakai sebagai bahan bakar, sekaligus juga pemakaian hidrogen di industri yang sekarang ini semua dari natural gas ataupun batu bara ataupun bahan yang lain yang berpolusi, yang menghasilkan emisi. Nah, ini kita ganti. Jadi kita ganti melakukan capturing karbon ya, melakukan pengurangan emisi, lalu menggantikannya dengan yang renewable dari solar, dari matahari, dari angin ya, untuk menghasilkan hidrogen. Nah, ini yang kita perlukan untuk diterapkan juga di industri. Mudah-mudahan ini menjadi satu tahapan-tahapan bagaimana kita mengimplementasikan teknologi hidrogen baik di sektor industri maupun di sektor transportasi. Itulah tadi penjelasan dari Profesor Enia ya. Kita berharap apa yang dilakukan oleh Profesor Enia ini bisa diterima oleh dunia industri, dan di masa depan ini ada kendaraan-kendaraan baru berteknologi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi ya. Seperti tadi disampaikan oleh Profesor bahwa kendaraan yang diciptakan oleh Profesor Enia ini knalpotnya keluarnya itu bukan asap, tetapi keluarnya adalah air. Dan kita berharap juga setelah kendaraan ini nanti bisa diproduksi massal, berikutnya ada kendaraan yang knalpot keluarnya uang. Mudah-mudahan. Nantinya juga ini sih, biasanya bensinnya bisa kita ganti dengan air ya. Bisa ganti dengan air ya. Tetapi mungkin segmen prosesnya di situ mesti kita perhatikan, ada proses elektrolisa, menghasilkan hidrogen dulu, baru hidrogen dimasukkan ke proses elektrokimia tadi untuk menggerakkan listrik. Jadi juga tidak menggerogoti isi perut bumi ya. Karena kalau kita lihat kan bahan bakar yang sekarang digunakan pada umumnya oleh kendaraan ini ada ngambil dari
perut bumi kan. Bumi, ya. Dan itu pun emisi kan? Emisi ya, emisi menghasilkan CO2. Sekali lagi kita berharap apa yang dilakukan oleh Profesor Enia ini bisa segera terrealisasi, diterima oleh pemerintah dan bisa diproduksi secara massal. Buat kalian bisa juga buka channel YouTube Enia Listiani Dewi ya. Dan di situ juga banyak konten-konten edukasi oleh profesor yang cantik ini tentang dunia perhidrogenan.